Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, pagi, siang, dan malam. Saya Muhammad Feruza Badi akan menganalisis sebuah kasus tentang yaitu seorang guru, yaitu Ibu Supriani yang dituntut oleh siswanya dan sudah disediakan oleh guru pengampu, yaitu Ibu Heni dengan pertanyaan analisis sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fakta kasus, jenis pelanggaran, undang-undang yang dilanggar, faktor penyebab, sanksi yang sepatutnya, terus juga ada solusi pencegahan, terus juga ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kasus-kasus tersebut. Berikut adalah penjelasan dari saya. Diliput dari liputan6.com, Jakarta. Supriani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, terjerat kasus hukum yang menghebohkan publik. Ia dilaporkan oleh orang tua murid yang merupakan anggota kepolisian atas tuduhan penganiayaan pada April 2024. Kasus ini pun terus bergulir di pengadilan, bahkan menyita perhatian publik ketika Supriani akhirnya ditahan pihak kejaksaan. Proses hukum kasus ini menuai kontroversi, mulai dari dugaan pelanggaran kode etik hingga adanya isu permintaan uang damai. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, menyoroti adanya dugaan kriminalisasi dalam kasus ini yang melibatkan benturan kepentingan karena posisi pelapor sebagai anggota kepolisian. Bagaimana kronologi lengkap kasus ini hingga menjadi perhatian nasional? Berikut adalah fakta-faktanya, akan dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan analisis yang akan dijawab oleh saya. Dengan soal pertanyaan analisis yang sudah diberikan oleh Ibu Heni Nur, saya akan memaparkan penjelasan mengenai jawaban pertanyaan kasus analisis Ibu Guru Supriani. Pertama, fakta kasus, yaitu Ibu Guru Supriani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, dituduh menganiaya seorang siswa kelas 1 berinisial MC yang merupakan anak seorang anggota polisi. Tuduhan ini muncul setelah MC awalnya menyatakan lukanya akibat jatuh di sawah, tetapi kemudian atas desakan orang tuanya ia mengaku dianiaya oleh Supriani. Sangat miris sekali. Yang kedua, ada jenis pelanggaran hukum. Tuduhan terhadap Supriani adalah dugaan penganiayaan terhadap anak yang diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang melarang kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, itu ada undang-undang yang dilanggar. Tuduhan terhadap Supriani didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi pihak pembela menyebut adanya pelanggaran prosedur hukum, seperti tidak hanya pendampingan bagi Supriani sebagai tersangka serta dugaan pemerasan. Selanjutnya nomor 4, faktor penyebab. Dari sudut pandang sosial, ada tekanan dan pengaruh dari pihak orang tua siswa yang memiliki jabatan dalam kepolisian. Dari sisi prosedural, penyidik dan pelapor berasal dari institusi yang sama, menciptakan potensi benturan kepentingan. Yang kelima, ada dampak kasus. Bagi Supriani yang menghadapi tekanan psikologis dan profesional, termasuk ditahan. Bagi masyarakat, kasus ini memunculkan kekhawatiran kriminalisasi profesi guru, terutama guru honorer yang statusnya rentan. Yang keenam, sanksi yang sepatutnya. Jika terbukti bersalah, sanksi terhadap Supriani sesuai hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, jika tuduhan tidak terbukti, oknum yang melaporkan secara tidak benar harus diberi sanksi administratif atau pidana atas intimidasi dan pemerasan. Yang ketujuh, ada solusi pencegahan. Pemerintah harus memberikan pendampingan hukum bagi guru yang bermasalah dengan hukum, pelatihan untuk guru tentang perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, perbaikan mekanisme pengaduan untuk mencegah kriminalisasi. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini menunjukkan perlunya perlakuan adil terhadap semua pihak tanpa intimidasi. Keadilan sosial, yaitu guru sebagai pendidik bangsa
harus mendapatkan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi. Itu kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang perlindungan profesi guru di Indonesia. Dan berikut adalah jawaban dari analisis kasus tentang Ibu Guru Suryani. Dan selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan. Itu kesimpulannya, kasus Ibu Guru Suryani menunjukkan adanya potensi kriminalisasi profesi guru, terutama bagi guru honorer ketika menjalankan tugas mendidik. Tuduhan penganiayaan yang diajukan seperti dugaan pelanggaran prosedur hukum seperti intimidasi dan pemerasan mengindikasikan adanya ketidakadilan. Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi guru serta reformasi sistem untuk memastikan keadilan dan penghormatan terhadap profesi pendidik sesuai nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Ya, berikut adalah yang tadi sudah saya sampaikan, merupakan analisis dan juga jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan pada pertanyaan analisis yang sudah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.